Swastiastu, salam kenal. Ibu bernama Komang Aristia Noviana yang bertugas sebagai guru kelas 5 sejak tahun 2015 di SD Negeri 2 Pendem di Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, ingat selalu melakukan gerakan 5M yuk untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masih ingat apa itu gerakan 5M? Ya, benar sekali. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan lupa memakai masker, baik itu masker kain maupun masker medis. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter dengan lawan bicara. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Serta yang kelima, menjauhi kerumunan. Oh iya, jangan lupa untuk rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi setiap hari ya. Hari ini anak-anak makan apa? Anak-anak tahu tidak bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Dari mana sih kita mendapatkan makanan yang kita makan sehari-hari? Baju yang kita pakai setiap hari, dan rumah bahkan perabotannya yang sering kita gunakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, konsumsi. Wah, apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa. Orang yang melakukan produksi kita sebut dengan produsen. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi kita sebut dengan distributor. Dan yang terakhir, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau memakai barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Orang yang melakukan konsumsi kita sebut dengan konsumen. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, manusia melakukan berbagai macam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti menjadi pedagang, guru, dokter, dan lain sebagainya. Juga ada pekerjaan yang memanfaatkan alam Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam. Setiap wilayah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kira-kira apa saja ya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam? Yuk kita cari tahu. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam kita kenal dengan kegiatan ekonomi agraris, yaitu terdiri dari yang pertama, pertanian dan perkebunan, yang kedua, peternakan, ketiga, perikanan, keempat, perhutanan, dan yang kelima adalah pertambangan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Kalian pasti sering sekali kan melihat sawah? Nah, sawah yang menghasilkan padi merupakan salah satu contoh pertanian. Usaha pertanian dan perkebunan memang banyak dilakukan oleh masyarakat di negara agraris seperti Indonesia. Selain itu, hasil pertanian dapat juga berupa sayur-sayuran, buah-buahan, teh, jagung, dan umbi-umbian. Hayo, siapa di antara kalian yang suka makan daging-dagingan atau produk olahan dari hewan? Misalnya susu dan telur. Nah, kebutuhan kita tersebut berasal dari usaha peternakan. Peternakan adalah usaha budidaya hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, sapi dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan susunya. Siapa yang tak kenal ikan? Hayo, siapa yang makanan favoritnya adalah ikan bakar?
Ikan sangat baik untuk kita konsumsi loh, karena beberapa ikan mengandung omega 3 yang baik untuk perkembangan otak kita. Perikanan adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan ini dapat dilakukan di darat maupun di laut. Contoh perikanan di darat yaitu perikanan air tawar seperti ikan nila, gurami, dan lele. Nah, contoh perikanan air payau yaitu udang dan cumi-cumi. Ada juga perikanan air laut seperti kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Hutan di Indonesia sangatlah luas, terutama di daerah Kalimantan. Hutan di Indonesia termasuk hutan tropis. Karena hutan di Indonesia sekarang ini sudah semakin menipis, maka pemerintah menetapkan beberapa hutan menjadi hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya. Banyak sekali manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, tidak jarang hutan juga menjadi lahan usaha. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk papan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, mineral logam. Mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat mengantarkan panas dan arus listrik, seperti emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Yang kedua, mineral non-logam. Mineral non-logam adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya, batu kapur, belerang, dan pasir. Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Dan yang ketiga, sumber energi. Hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, minyak bumi. Sumber energi ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal beberapa jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat yang bergerak di bidang agraris. Selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi lainnya loh. Yuk kita pelajari bersama. Apa saja sih kegiatan ekonomi lain selain di bidang agraris? Yang pertama, ada kegiatan ekonomi perindustrian, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga jasa. Pernahkah kalian melihat pabrik-pabrik di sekitar rumah? Pabrik tersebut sedang mengolah bahan menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang nantinya dapat diolah kembali. Itulah yang dimaksud dengan perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perindustrian dapat dilakukan sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Perindustrian mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dapat menghasilkan barang kebutuhan manusia dalam jumlah besar dan cepat. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan kendaraan. Yang kedua, perdagangan. Wah, kalau ini sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian? Salah satu contoh sederhana usaha perdagangan adalah usaha yang dilakukan ibu kantin di sekolah. Jadi kangen masuk sekolah lagi seperti sebelum masa pandemi ya? Nah, perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain, yaitu produsen, untuk dijual kembali ke orang lain, yaitu konsumen. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Namun kini semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi digital, perdagangan juga dapat dilakukan secara daring hanya dengan menggunakan gawai. Yang terakhir adalah jasa. Pernahkah kamu sakit? Jika kamu sakit, maka kamu membutuhkan jasa dokter untuk memeriksamu. Jika tidak memahami suatu materi,
maka kamu membutuhkan jasa guru untuk menjelaskan materi tersebut hingga kamu memahaminya. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Contohnya yaitu dokter, perawat, bidan, satpam, polisi, tentara, guru, dosen, dan bisakah kamu menyebutkan yang lainnya? Nah, itulah tadi anak-anak usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi di Indonesia. Jika dipikir-pikir dari pembelajaran tadi tentang kegiatan ekonomi, kita dapat memikirkan profesi apa yang akan kelak kalian lakukan. Apakah anak-anak ingin jadi guru, atau dokter, atau melakukan usaha dalam bidang pertambangan, pertanian, atau perikanan? Semua dapat kalian capai dengan belajar sebaik-baiknya saat ini. Sekian dulu pembelajaran kali ini ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan ingat 5M. Sampai jumpa lagi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.